Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan target Bungkai pada tanggal 22 Oktober 2025. Yang pertama yaitu tentang ta kotoga arimas, yang artinya pernah. Ini tuh adalah kan ta kotoga arimas. Arimas kan artinya ada, koto artinya perihal, ta artinya adalah telah, ada perihal telah, yang artinya adalah pernah. Ini tuh adalah situasi yang pernah dialami atau yang pernah telah dilewati. Contohnya, pang o tabeta kotoga arimas, pernah makan roti. Terus selanjutnya kita juga bisa menggunakan jisho, nai, atau tai, tetapi artinya bukan pernah, tapi artinya adalah terkadang atau ada hal. Kan contohnya gini, haga itai no de gakko o yasumanai koto ga arimasu. Di artinya tuh dari awal terlebih dahulu, kan karena di sini ada simbol ga atau partikel ga. Jadi giginya karena sakit terkadang tidak masuk sekolah. Kan ini menggunakan nai koto, artinya terkadang tidak. Nah, terus kita ke contoh yang kedua, shitsumon shitai koto ga arimasu, atau kita bisa menggunakan kikitai koto ga arimasu, yang artinya ada hal yang ingin ditanyakan. Kayak nanya tuh, Sachou, shitsumon shitai koto ga arimasu. Sachou, ada hal yang ingin saya tanyakan gitu. Selanjutnya di sini ada kata kerja atau kata sifat yang ditempelkan dengan kata benda tuh sudah tidak termasuk kata kerja lagi, tetapi kata benda. Nah, ini tuh kan ada wa, ni, oga. Kan ini kata kerja atau kata sifat yang ditempelkan dengan kata benda. Itu tuh harus bentuk futsu. Kita bisa menggunakan ru atau ta, bisa nai, tai, ina. Nah, kalau kata kerja ditempelkan dengan kata benda, itu tuh kan sudah tidak termasuk kata kerja lagi, tapi melainkan kata benda. Nah, itu tuh kata bendanya bisa menggunakan koto atau no atau kata benda. Contohnya, ru koto ga dekimasu. Kan ini tuh ada kata kerja ditempelkan dengan kata benda. Itu tuh sudah tidak menjadi kata kerja lagi, tetapi menjadi kata benda. Ini bisa apa gitu, ta koto ga arimasu, ini tuh adalah pernah. Terus nai koto ga arimasu, terkadang tidak, atau ru koto ga wakarimasu, mengerti hal apa gitu. Ini tuh kan kata kerja yang ditempelkan dengan kata benda. Nah, contohnya gini, amai no ga suki desu, suka manis. Atau kita bisa menggunakan amai koto ga suki desu, itu tuh suka manis, sama aja. Ini ada kata kerja bentuk futsu, ru, ta, nai, tai yang bertemu dengan kata benda. Yang di depannya itu adalah partikel ga. Nah, ini tuh sudah pernah saya jelaskan juga di video yang sebelum-sebelumnya. Kalau futsu bertemu dengan kata benda, itu tuh menggunakan partikel ga di depannya kan. Nah, terus ada imbuhan yang atau di. Nah, untuk ru kita bisa mengartinya tuh ada untuk yang artinya fungsional, terus ada akan. Nah, terus kan ta telah, nai tidak, tai ingin. Contohnya, hahaga tsukuta keki, kue yang telah dibuat oleh ibu. Terus ada kita menggunakan ru yang artinya untuk. Contohnya gini, sore wa souji shuru mono desu. Ini barang untuk membersihkan, atau koko wa undou suru tokoro desu. Di sini tempat untuk olahraga. Kan ini tuh adalah kata kerja ditempelkan dengan kata benda. Artinya untuk. Bisa juga akan, tapi beda konteks. Nah, terus ini ada bentuk
Futsuka itu seperti ru, tanai, tai. Kata sifat i, kata sifat na, kata benda no, toki yang artinya ketika. Nah, sebelum memasuki ke contoh, ketika tuh ada persamaannya. Persamaan ketika tuh yang kayak yang pernah saya jelaskan kemarin juga sih. Ada tara, ada toki, sama ada to. Contohnya, taberu toki, teo arate okimas. Ketika akan makan, mendahulukan mencuci tangan. Nah kan, rutoki, ketika akan. Kalau tabenai toki, berarti ketika tidak makan. Kalau tabe toki, ketika telah makan. Tabetai toki, ketika ingin makan. Ini tuh disesuaikan aja dengan bentuk ininya. Selanjutnya kita ke ini. Sebaiknya, lebih baik, boleh, bisa, izin. Ini tuh boleh, bisanya tuh izin. Nah, kita menggunakan teori kalau. Kalau tuh kan ada te, tara, to, bakai, nara, i. Artinya ikan sebaik, baik, lebih baik, boleh. Nah, kalau kita menggunakan te, itu harus menggunakan mo, tapi sunnah. Boleh digunakan, boleh tidak. Contohnya gini, undo shitei desu. Kalau olahraga baik, itu bisa menggunakan temo atau te-nya aja boleh sih. Nah, terus kalau kan ini kalau olahraga baik, sama aja kayak sebaiknya olahraga atau boleh olahraga atau lebih baik olahraga. Nah, kalau kita menggunakan tara, berarti undo shitara ii desu. Ini sama aja artinya kayak ini sebaiknya olahraga. Atau kita menggunakan to, undo suru to ii desu. Atau menggunakan bakai, undo sureba ii desu. Atau kita juga bisa menggunakan nara, undo suru narai desu. Kalau menggunakan nara tuh adalah menggunakan kanokai sebelumnya. Nah, lanjut ke ini. Contoh ini, dou sureba ii desu, sebaiknya melakukan bagaimana. Nah, terus ada dou itara ii desu, sebaiknya pergi bagaimana. Selanjutnya kita ke yang kedua, kan ini satu. Ini yang kedua. Kita juga bisa menggunakan tahoga. Itu kalau kita menggunakan kalimat yang positif. Kalau kita menggunakan kalimat yang negatif, itu bisa menggunakan naihoga ii desu. Nah, contohnya, mata hoga ii desu, sebaiknya menunggu. Tapi kalau kita menggunakan kalimat negatif, itu menggunakan nai, mata nai hoga ii desu, sebaiknya tidak menunggu. Nah, gitu. Terus lanjut ketiga, jika menggunakan kata benda, nah, runo ga i, runo hoga i, kabe ga i, kabe no hoga i. Sebelumnya, hou itu artinya adalah bagian atau memfokuskan atau mempertajamkan pembahasan. Kalau kita menggunakan no hou, berarti itu tuh supaya kita mempertajam pembahasannya aja. Nah, contoh, densha ga ii desu, sebaiknya kereta. Kalau kita bisa menggunakan densha no hou ga ii desu, sebaiknya kereta. Ini tuh lebih ke mempertajam atau memfokuskan ke keretanya. Kalau tidak menggunakan no hou juga gak apa-apa, boleh. Itu tergantung sama sendirinya aja, mau dipertajamkan atau tidak. Nah, kita lanjut ke apa sih yang pembahasan hou tadi tuh. Nah, fang to kekito dochira ga suki desu ka? To di sini dan to di sini cuma pengulangan. Nah, kita bisa menerjemahkan dari dochira, yang mananya yang suka roti dan kue. Nah, kita bisa menjawab dengan no hou tadi. Pang no hou ga suki desu, rotinya yang suka. Rotinya yang suka. Ini tuh berarti lebih ke mempertajamkan ke rotinya. Not ini tuh S atau P, ga, keterangan. Ga-nya tuh artinya nya, terus di belakangnya tuh ada yang, imbuhan yang, nya yang, biar lebih ke nyambung aja sih. Nah, terus ini ke lanjut, ta hou ga
tanoshi desu atau ruru no ga tanoshi kabe ga tanoshi kabe no hou ga tanoshi. Sebenarnya tadi juga bisa sih menggunakan apa aja. I-nya tuh bisa diganti dengan tanoshi yang ada 1, 2, 3 tadi tuh. I-nya bisa diganti dengan tanoshi yang artinya lebih menyenangkan. Tadi kan sebaiknya atau lebih baik gitu, itu bisa diganti ke tanoshi. Ini sama aja, cuma ini diulang aja tulisannya. Contoh, eigo o benkyou shita hou ga tanoshi, lebih menyenangkan belajar bahasa Inggris. Terus lanjut ke teori jajaran awal atau depan. Jajaran awal atau depan. Kita menggunakan hukum to, yaya, tari, shi, toka. Nah, kalau to itu artinya dan, yaya tidak punya arti, tari tidak punya arti, kalau shi punya arti ya lagi pula. Jika jajaran kata benda, kita menggunakan ya dan diakhiri dengan nado dan lain-lain, yang artinya nadonya tuh dan lain-lain. Nah, contohnya mizu ya pang nado o kaimasu, akan membeli air dan roti dan lain-lain. Nah, di sini nado tuh nggak harus nado ga, ini tuh bisa nado o kalau kita bertemu dengan kata kerja aktif. Kalau kita bertemu dengan kata kerja pasif itu pakai ga, tidak harus nado ga, kan ada tuh nado ga. Nah, itu tidak harus. Nah, selanjutnya kita ke jajaran kata kerja yang menggunakan tari shi. Itu tuh artinya ya tidak punya arti, itu tuh sebagai penyambung aja. Kita juga bisa menggunakan yang perubahan t, tapi kalau itu mah yang harus yang harus berurutan. Kalau tari tidak berurutan juga nggak apa-apa. Nah, penggunaan tari shi itu minimal 1 kegiatan. Contoh, ini dari tari shi, contoh tari shi ya. Heya no naka de tabe tari shinai, tidak boleh makan di dalam kamar. Tari shi itu tuh artinya dan lain-lain, berarti tidak boleh makan di dalam kamar dan lain-lain. Itu tuh hanya untuk 1 kegiatan saja. Kalau ini contoh tari, kalau tari ya tari. Nah, ini tuh terjemahannya tuh dari belakang dan berlaku, terus habis dari belakang tuh berlaku jajaran depan. Maksudnya tuh ini ya, Nichiyobi tenis wo shitari eiga o mitari shimasu. Berarti kita mengartikannya tuh dari terjemahan belakang kan, shimasu akan, terus ke berlaku jajaran depan, berarti ke sini akan bermain tenis, melihat film, terus ke sini dan lain-lain hari Minggu gitu. Nah, note keterangan waktu tetap dari akhir kecuali ada tanda koma. Nah, kalau di sini ada tanda koma, itu baru di sini dulu Nichiyobi hari Minggu akan bermain tenis, melihat film dan lain-lain. Kalau ini kan gak ada koma, gak ada apa, jadi kita dari belakang. Nah, terus kita lanjut ke sambungan konteks penyambung. Itu tuh kalau sambungan konteks atau penyambung tuh menggunakan futsuru, tanai, tai, ina, oto, ya, tari, shi, ganya oleh, ninya oleh. Contohnya gini, akai boushi ga takai desu. Di sini tuh kan ini tuh ada 2 kotoba. Ini tuh ada boushi dan akai. Nah, ini kan ada penyambungnya. Boushi berarti boushi topi yang merahnya yang mahal. Terus ada lagi kalau ditambahin dengan kepemilikan, Aji-san no akai boushi ga takai, berarti topi yang merah milik saudara Aji-nya yang mahal gitu. Ini tuh sambungan konteks atau penyambung dari kalimat. Ini tuh satu hal yang isinya banyak tetapi kata benda
Ini tuh kata benda. Nah, kita lanjut ke nani nishi yang artinya lagi pula. Ini sebagai pernyataan sebab akan suatu hal yang maknanya lagi pula. Rumusnya kata sifat i menjadi isi kata sifat na atau kata benda dashi futsu kata kerja menggunakan futsukaishi. Contohnya, sensei wa yashashi shinsetsu dashi desu kara suki desu. Guru baik hati lagi pula ramah, oleh karena itu suka. Nah, shi di sini terjemahnya di akhir kayak tadi tuh. Kan baik hati, lagi pula ramah. Oleh karena itu suka. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.